Ada yang nanya, Coach, saya tuh udah yoga bertahun-tahun, sudah olahraga, macem-macem. Tapi kok badan tuh ya masih kaku, nggak fleksibel. Masalahnya di mana sih? Nah, masalah ini kita akan bahas di sini ya. Di Berisik ada banyak faktor. Nah, termasuk yang kita kurang sadari yaitu soal emosi yang terpendam. Nah, seperti apa? Shh, jangan berisik. Tetap di sini. Jadi teman-teman, mengapa seseorang yang sudah bertahun-tahun ya udah yoga, udah olahraga tapi badan tidak fleksibel juga. Nah, faktornya adalah satu soal struktur tulang, ya batasan anatomisnya. Nah, setiap orang itu kan memiliki bentuk dan struktur tulang yang berbeda kan ya, termasuk orientasi sendi, ya, panjang leher tulang paha atau femur dalam bahasa anatominya, atau bentuk acetabulumnya atau rongga panggul ya. Variasi ini itu mempengaruhi seberapa besar jangkauan gerak atau biasa disebut dengan range of motion tubuh seseorang. Nah, contohnya gini. Pada pose seperti forward fold, nah, jika bentuk pelvis seseorang itu lebih cenderung sempit atau sudut rongga panggulnya itu menghalangi rotasi pinggul, maka fleksibilitas itu akan terbatas meskipun otot-otot itu sudah dilatih. Ya. Nah, yang kedua adalah soal ketegangan pada fascia. Nah, fascia yang kaku atau tidak elastis itu dapat menghambat gerakan meskipun otot udah cukup lentur. Jika, nah ini tidak ada fokus khusus pada pelepasan ketegangan fascia seperti melalui teknik myofascial release, maka fleksibilitas ya tetap sulit didapat ya, atau sulit dicapai. Yang ketiga, soal ketegangan otot kronis atau muscle tightness. Nah, ketegangan otot kronis itu sering disebabkan oleh postur tubuh sehari-hari, ya, soal stres atau pola gerak yang salah. Misalnya, ya, seseorang yang terlalu sering duduk dengan pinggul tertekuk atau biasa disebut dengan hip flexion. Nah, mungkin itu memiliki otot hamstring atau psoas itu yang sangat kaku. Nah, yang berikutnya adalah faktor berikutnya adalah keseimbangan sistem saraf atau neuroplasticity. Nah, fleksibilitas itu juga bergantung pada sistem saraf ya, yang mengatur gerakan dan ketegangan otot. Jika ya sistem saraf menganggap posisi tertentu nggak aman, ya, maka tubuh akan melawan untuk mencegah cedera. Nah, mekanisme ini itu disebut dengan stress reflex. Ambil contoh split ya. Meskipun otot ini sudah dilatih untuk fleksibel, tapi ketika otak ya menganggap posisi split terlalu berbahaya, maka otot akan tetap menegang sebagai perlindungan. Nah, faktor berikutnya adalah kurangnya latihan khusus untuk fleksibilitas aktif ya. Nah, umumnya nih kita melakukan yoga sering berfokus pada peregangan pasif di mana otot dibiarkan rileks sambil ditarik. Namun ya, berfokus pada peregangan aktif ya yang melibatkan kekuatan otot antagonis ya untuk memperpanjang otot target itu lebih penting untuk jangka panjang ya. Bukan jangka pendek nih, jangka panjang. Itu ya. Contohnya ya, kalau melakukan sebuah pose itu ototnya harus aktif ya, dikasih power dikit gitu ya. Nah, faktor berikutnya adalah kurang konsistensi pada peregangan dinamis. Nah, kita biasa pasif, kurang dinamis ya, kurang ngelakuin dinamis. Pasif terus gitu ya. Nah, ini juga kurang baik ya. Jadi harus ada konsistensi pada peregangan dinamis. Nah,
melakukan pose yoga tanpa variasi peregangan dinamis itu dapat membuat otot-otot stagnan pada pola gerakan tertentu. Ya. Nah, peregangan dinamis itu membantu otot mempelajari rentang gerak baru dengan lebih efektif gitu ya. Jadi sering-seringlah divariasi dengan pasif dinamis gitu ya. Kesimpulannya apa? Seseorang yang tidak fleksibel itu meskipun bertahun-tahun yoga itu bisa jadi merupakan kombinasi dari faktor struktural ya, seperti tulang, sendi, lalu faktor jaringan seperti fascia otot ya. Lalu kontrol sistem saraf. Nah, untuk mengatasi ini penting untuk memahami batasan anatomi individu. Satu, yang kedua, menggabungkan yoga dengan latihan mobilitas dinamis dan fleksibilitas aktif. Yang ketiga, mengelola stres dan keseimbangan sistem saraf. Dan yang keempat, memperbaiki pola postur tubuh sehari-hari. Nah, jika fleksibilitas tidak meningkat, ini nih, hati-hati nih ya. Ya, catatan nih ya, jika fleksibilitas nggak meningkat, meskipun udah coba semua di atas tadi, yang 4 tadi, nah ada nih satu hal lagi yang kebanyakan dari kita itu lupa, yaitu komponen emosi. Nah, jadi apakah bisa tidak fleksibelnya tubuh itu dipengaruhi oleh mindset atau emosi yang terpendam bertahun-tahun? Yes, mindset dan emosi yang terpendam itu dapat mempengaruhi fleksibilitas tubuh seseorang. Nah, hal itu berkaitan dengan hubungan erat antara, kalau di yoga nih biasa, soal hubungan mind dan tubuh, pikiran, mind-body connection, ya kan? Nah, secara fisiologi dan psikologi, emosi, stres, dan pola pikir itu memiliki dampak langsung pada otot, jaringan ikat, dan cara tubuh merespon gerakan atau peregangan. Nah, gini penjelasannya. Ya. Pengaruh sistem saraf terhadap ketegangan otot. Misalnya ya, emosi dan pola pikirnya negatif ya, seperti stres ya, kecemasan, trauma, itu dapat mengaktifkan sistem saraf simpatik, yaitu respon apa? Fight and flight gitu ya. Nah, ketika ini terjadi, maka otot-otot tubuh itu cenderung menjadi tegang sebagai respon terhadap ancaman yang dirasakan, meskipun ancaman tersebut bersifat emosional atau psikologis. Nah, contohnya gini. Contohnya ya, seseorang yang mengalami stres berkepanjangan mungkin merasakan ya kekakuan di area pinggul atau punggung bawah karena area ini secara tidak sadar menggenggam, dalam tanda petik ya, dalam tanda petik menggenggam ketegangan emosional. Yang kedua adalah penyimpanan emosi di jaringan tubuh. Dalam teori somatik, ya, emosi seringkali tersimpan ya, dalam tanda petik ya, tersimpan dalam jaringan tubuh, terutama di fascia dan otot. Misalnya gini, pinggul ya, itu sering dianggap sebagai tempat penyimpanan emosi yang mendalam seperti rasa takut ya, atau trauma masa lalu. Yang kedua adalah bagian punggung atas ya, itu sering terkait dengan beban emosional atau rasa tanggung jawab yang berlebih. Nah, studi penelitian ya, itu menunjukkan bahwa ketegangan otot kronis akibat trauma atau emosi yang terpendam itu dapat membatasi fleksibilitas karena jaringan menjadi kaku dan kurang elastis gitu ya. Nah, yang ketiga, faktor ketiga adalah mindset dan keyakinan terhadap fleksibilitas. Nah, apalagi nih, gitu ya. Nah, pola pikir seseorang tentang tubuhnya itu juga mempengaruhi fleksibilitas. Misalnya, keyakinan negatif ya. Nah, jika seseorang percaya bahwa tubuhnya tidak fleksibel atau nggak bisa berubah, maka otak itu dapat memperkuat respon protektif terhadap peregangan sehingga membatasi rentang gerak. Yang kedua adalah keyakinan positif. Nah, sebaliknya,
keyakinan bahwa tubuh bisa beradaptasi dan menjadi lebih fleksibel, itu dapat membantu tubuh merespon lebih baik terhadap latihan peregangan. Ya. Nah, komponen berikutnya adalah efek neurologis. Nah, pikiran negatif itu dapat mempengaruhi neuroplasticity, apa nih? Yaitu kemampuan otak untuk menciptakan pola gerakan baru. Nah, jika otak terus-menerus mengirim sinyal tidak aman ya selama peregangan, otot akan tetap menegang. Nah, yang berikutnya adalah trauma emosional atau psikologis. Ya. Trauma, terutama trauma yang yang belum terselesaikan. Ya, seringkali meninggalkan jejak ya petik dalam tubuh, dikenal sebagai somatic memory. Nah, trauma ini itu biasanya menyebabkan pola gerak yang defensif, di mana tubuh secara otomatis menghindari posisi tertentu yang dianggap berbahaya. Contoh gini, seseorang yang pernah mengalami trauma emosional mungkin merasa kesulitan untuk membuka area dada dalam pose seperti Ustrasan atau camel pose, karena tubuh secara tidak sadar melindungi area tersebut dari perasaan rentan, gitu ya. Jadi buat teman-teman, kesimpulannya apa sih? Ya, fleksibilitas tubuh seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fisik seperti otot atau sendi, tapi juga oleh faktor psikologis seperti emosi dan pola pikir. Nah, dengan mengatasi emosi yang terpendam dan mengubah mindset, kamu bisa membuka potensi fleksibilitas yang lebih baik karena tubuh dan pikiran bekerja secara sinergis. Sampai ketemu di Berisik episode berikutnya. Bye.